Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pengamat Soccer, tempat di mana kalian bisa dapatkan info update sepak bola dan seputar timnas Indonesia setiap hari. Dan jangan lupa subscribe ya, biar channel ini makin berkembang. Meski mampu mengalahkan Myanmar pada laga terakhir grup A, timnas Indonesia U19 masih belum tentu lolos. Kans timnas Indonesia U19 untuk melaju ke semifinal Piala AFF U19 masih terbuka. Akan tetapi skuad Garuda Muda tetap harus menggantungkan nasib dengan hasil laga Vietnam U19 kontra Thailand U19. Pada laga terakhir grup A Piala AFF U19, timnas Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga Minggu 10 Juli malam. Bila memenangkan pertandingan kontra Myanmar, timnas Indonesia masih belum tentu melaju ke semifinal. Anak asuh Sinteyong tersebut harus menunggu hasil duel Vietnam lawan Thailand yang digelar pada saat bersamaan di Stadion Madia. Jika di antara Vietnam atau Thailand ada yang menang, maka timnas Indonesia lolos ke semifinal. Pasukan Merah Putih pun melaju dengan status runner-up. Andai duel Vietnam lawan Thailand berakhir dengan skor tanpa gol, timnas Indonesia berhak lolos. Oleh karena itu, Ronaldo Kuate dan kawan-kawan masih belum aman. Namun bila pertarungan Vietnam versus Thailand berkesudahan imbang dengan skor 1-1, 2-2 dan seterusnya, maka timnas Indonesia tersingkir. Situasi ini karena penentuan lolos bukan berdasarkan selisih gol, melainkan head-to-head dan dibuat klasemen kecil di antara ketiga tim tersebut. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 8 poin. Sementara Vietnam menduduki peringkat pertama unggul selisih gol dari Thailand yang berada tepat di bawahnya mengoleksi angka serupa 11 poin. Lebih lanjut, pelatih timnas Laos U19 Hans Michael Weiss memprediksi timnas Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Dia meyakini hal ini setelah melihat performa impresif Garuda Muda sepanjang turnamen. Perlu diingat kembali, persaingan memperebutkan 2 tiket semifinal di grup A cukup ketat. Persaingan yang sengit dirasakan 3 tim unggulan yakni timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Michael Weiss pun mengatakan ketiga tim itu punya kualitas setara untuk maju ke semifinal. Maka dari itu, matchday terakhir grup A Piala AFF U19 2022 ini dijamin akan berjalan seru. Dia mengatakan pertandingan penentuan sebenarnya antara timnas Vietnam melawan timnas Thailand di matchday terakhir. Pasalnya saat ini kedua tim punya poin sama dan siapapun yang kalah pada matchday terakhir berpotensi besar tersingkir. Sementara itu, timnas Indonesia bisa dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 jika menang atas timnas Myanmar pada matchday pamungkas. Garuda Muda dipastikan lolos jika mereka menang atas Myanmar dan pada saat yang sama Vietnam versus Thailand berakhir imbang 0-0 atau salah satu di antara mereka kalah. Namun Indonesia bisa gagal ke final jika Vietnam versus Thailand berakhir imbang 1-1, 2-2 atau dengan skor lain yang lebih besar. Karena sepertinya Indonesia akan mengumpulkan poin yang cukup untuk lolos, jadi siapapun yang kalah antara Vietnam dan Thailand akan pulang. Pertandingan tersebut pun akan berlangsung ketat dan waktu istirahat bagi mereka hanya akan sebentar, kata Hans Michael Weiss. Timnas U19 Indonesia terancam gagal lolos semifinal Piala AFF U19 2022 jika Vietnam dan Thailand main mata. Ya, main mata di sini berarti timnas Vietnam maupun timnas Thailand saling bekerja sama demi memuluskan langkah keduanya lolos semifinal Piala AFF U19 2022. Potensi kerjasama antara timnas Vietnam dan Thailand sangat besar. Pasalnya, kedua tim bakal bersua di laga pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 pada Minggu 10 Juli 2022. Potensi main mata antara Vietnam dan Thailand cukup berpeluang besar, sebab mereka hanya memerlukan hasil imbang dengan sama-sama mencetak 1 gol saja supaya timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF U19 2022. Di sisi lain, Dinh The Nam, pelatih timnas Vietnam U19 menegaskan timnya mematok target kemenangan ketika menghadapi Thailand nanti. Meski demikian, dia juga memiliki target cadangan mengingat Thailand adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Kalau gagal menang, Vietnam U19 diharapkan bisa bermain imbang. Duel timnas Vietnam dan Thailand pun akan berlangsung bersamaan dengan pertarungan timnas Indonesia versus Myanmar. Jika laga Garuda Nusantara berlangsung di Stadion Patriot Bekasi, kedua negara akan bertarung di Stadion Madia Senayan hari ini pada pukul 8 malam. Vietnam dan Thailand untuk sementara menduduki peringkat 1 dan 2 di klasemen grup A dengan koleksi 10 poin. Posisi keduanya belum aman karena terus dikuntit timnas Indonesia U19 yang untuk sementara mengoleksi 8 poin. Skema teraman adalah Vietnam harus menang atas Thailand untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Namun mereka juga masih bisa lolos andai bermain imbang dengan skor di atas 0-0.
Jika duel Vietnam versus Thailand berakhir imbang dengan skor 1-1, 2-2 atau lebih, maka timnas Indonesia dipastikan tersingkir meski menang dengan skor sebesar apapun lawan Myanmar. Hal itu bisa terjadi lantaran regulasi Piala AFF U19 2022 yang mengedepankan head-to-head jika ada lebih dari 2 tim memiliki poin sama di akhir fase grup. Ketiga tim itu akan dibuatkan klasemen kecil di mana head-to-head antara tim-tim tersebut akan lebih dulu dikedepankan untuk menentukan siapa yang berhak lolos. Jika Vietnam dan Thailand imbang tanpa gol dan timnas Indonesia U19 menang atas Myanmar, maka ketiga tim akan memiliki poin sama yakni 11 dan selisih gol akan menjadi penentu siapa yang berhak lolos. Dengan skema itu, timnas Indonesia akan lolos sebagai juara grup A karena untuk sementara punya selisih gol terbaik yakni lebih 11. Vietnam jadi runner-up lebih 9 dan Thailand plus 6 akan tersingkir. Namun jika Vietnam versus Thailand imbang dengan skor 1-1, 2-2 dan lebih, maka timnas Indonesia akan finish ketiga karena sebelumnya cuma bermain imbang 0-0 baik kontra Vietnam maupun Thailand. Lebih lanjut, Sinteyong punya prediksi tersendiri soal laga timnas U19 Vietnam kontra timnas U19 Thailand. Ini merupakan laga terakhir buat kedua tim di babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Sinteyong pun mengaku tak bisa memprediksi soal hasil. Namun pelatih asal Korea Selatan itu memastikan satu hal, bahwa Vietnam dan Thailand akan memberikan yang terbaik di lapangan. Striker timnas Indonesia U19 Rabani Tasnim mengaku termotivasi dengan perkataan Sinteyong yang meminta dicarikan penyerang haus gol. Secara tak langsung, ucapan tersebut membakar semangat untuk menciptakan hat-trick saat melawan Filipina. Adapun timnas Indonesia U19 berhasil mengajar Filipina dengan skor telak 5-1 dalam matchday keempat Piala AFF U19 2022 di Stadion Patra Candrabaga Bekasi pada Jumat 8 Juli 2022. Rabani sendiri mencetak 3 gol dalam pertandingan tersebut di mana 2 diantaranya lewat titik penalti pada menit 16, 42, dan 50. Sementara 2 lainnya diciptakan oleh Alfiandro Nico di menit ke-28 serta Tengku Raza Farezi Aziz di menit ke-71. Tentunya perkataan Sinteyong jadi motivasi buat saya bekerja keras dan meningkatkan kualitas. Teman-teman juga begitu. Bersyukur karena tim menang. Saya juga bersyukur cetak hat-trick berkat bantuan dari teman-teman. Untuk laga tadi alhamdulillah cukup bagus, semoga kedepannya lebih baik lagi, kata Rabani. Sementara mengenai 2 gol penalti yang sukses dicetak olehnya, Rabani mengaku tidak ada persiapan khusus. Jebolan Garuda Select itu hanya sedikit belajar dari YouTube. Di laga berikutnya, timnas Indonesia U19 akan melakoni partai hidup mati kontra Myanmar di laga pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 pada 10 Juli 2022 nanti. Di sisi lain, setelah match melawan Vietnam, banyak kritikan datang kepada Sinteyong. Suara-suara yang menarik adalah suara-suara yang membandingkan timnas ini dengan era Indra Syafri. Pada 2013, Indra Syafri berhasil membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 setelah mengalahkan Vietnam di final dengan adu penalti. Prestasi itu pun jadi tolak ukur prestasi timnas era berikutnya, termasuk timnas asuhan Sinteyong kali ini. Namun suara-suara keras itu seperti tersapu angin setelah timnas melibas Brunei dengan skor telak 7-0 dan kembali menggema setelah timnas hanya bermain imbang melawan Thailand di match ketiga. Kalau kita lihat, timnas U19 era Sinteyong ini memang seperti tak banyak memainkan dengan bakat istimewa. Yang jelas tampak memiliki itu hanyalah Marcelino Ferdinand. Dampak kehadirannya pun terasa ketika dia cedera dan ditarik keluar di babak kedua melawan Thailand. Permainan timnas menjadi tidak terorganisir dan kesulitan membangun serangan secara rapi. Suatu hal yang hanya dimiliki Marcelino di timnas U19. Hal ini berbeda dengan timnas U19 era Indra Syafri. Ada banyak pemain berbakat yang membuat Indra Syafri bisa memainkan sepak bola yang atraktif. Meskipun dari sekian nama-nama tenar kala itu yang masih survive dan konsisten berada di timnas hanyalah seorang Evan Dimas saja. So, jangan banding-bandingkan lagi, karena setiap pelatih punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.